Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa man sara ala nahjihi. ناوينا التعلم والتعليم والتدبر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالات على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد، jemaah salat subuh Masjid Ar-Rayyan yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukurillah, di pagi hari ini kita mendapatkan nikmat dari Allah, bisa melaksanakan salat subuh dengan berjamaah. Kemudian kita isi waktu yang sangat utama ini baina salat al-fajr wal isyraq, antara salat subuh dan isyraq dengan majlis ilmu, yang mana insyaallah kita akan melanjutkan pembacaan kitab At-Tadhkirah yang disusun oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Mudah-mudahan menjadi sebab kebaikan kita, mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat dan keberkahan dari majlis ini. Jemaah yang dimuliakan Allah, insyaallah kita akan melanjutkan pembacaan kitab ini, bab yang ke-12. Dalam kitab ini halamannya 62 kalau cetakannya sama, yaitu bab su'ul khatimah, alhamdulillah, dan bahwa perbuatan dinilai dengan penutupnya. Bab yang menjelaskan tentang su'ul khatimah. Su'ul khatimah artinya akhir yang buruk. Lawannya yang kita harapkan semua, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, adalah husnul khatimah. Perbuatan itu dinilai dengan penutupnya. Karena ada hadis Nabi SAW, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal perbuatan itu akan dinilai dengan penutupnya. Di awal bab ini Al-Imam Al-Qurtubi menyebutkan satu hadis dari Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Qadr. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ar-rajula la ya'malu az-zamana at-tawila bi'amali ahli al-jannati thumma yakhtimu lahu 'amalahu bi'amali ahli an-nar." Sesungguhnya ada seseorang yang beramal dengan amalan penduduk surga dalam jangka waktu yang lama. La ya'malu az-zamana at-tawila bi'amali ahli al-jannah thumma yakhtimu lahu 'amalahu bi'amali ahli an-nar. Kemudian ia menutup amalannya dengan amalan penduduk neraka di akhir hayatnya.
Ini namanya su'ul khatimah. Wa innar rajula, dan sesungguhnya ada seseorang la ya'malu az-zaman at-tawila bi amali ahli nar, beramal dengan amalan penduduk neraka dalam jangka waktu yang lama. Tsumma yakhtimu lahu amalahu bi amali ahli jannah, kemudian ia menutup amal perbuatannya dengan amalan penduduk surga di akhir hayatnya. Dalam hadis ini kita temukan dua keadaan orang yang meninggal, su'ul khatimah dan husnul khatimah. Orang yang su'ul khatimah itu biasanya dalam kesehariannya, dalam kehidupannya memang melakukan perbuatan yang tidak baik. Tapi dalam hadis ini ada orang terlihat melakukan sesuatu yang baik, yang mana sesuatu yang baik ini adalah perbuatan orang surga. Kenapa dia bisa menutup kehidupannya dengan perbuatan ahli neraka? Masing-masing kita tidak ada yang tahu itu. Masing-masing kita hanya berupaya, dan tidak salah. Kita sholat, kita puasa, itu sudah benar. Nah, akhir dari kehidupan ini kita yakini, kalau kita sudah benar, sudah mengikuti agama ini, kita yakini dan kita husnudzon billah, kita akan selamat. Tapi jangan memastikan. Ada hadis lain dari Sahal bin Sa'ad, wa an Sahal bin Sa'din anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innal abda la ya'malu amal ahli an-nar wa innahu min ahli jannah wa ya'malu amal ahli al-jannah wa innahu min ahli an-nar. Ini kebalikan hadis yang pertama. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari di babur raqab. Imam Muslim meriwayatkan dalam babul iman. Berarti dua-duanya hadis sahih. Wa innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya perbuatan itu dinilai dengan penutupnya. Nah, keterangan dari hadis ini, karena kadang kita berpikir kita sudah melakukan terbaik, berupaya dalam ketakwaan, kok harus berakhir dengan su'ul khatimah. Maka dari itu Abu Muhammad Abdul Haq rahimahullah ta'ala berkata, ketahuilah, ini keterangannya bagus sekali, supaya kita ini tidak merasa sia-sia kita sholat ini kok akhirnya harus su'ul khatimah. Abu Muhammad Abdul Haq rahimahullah ta'ala berkata, ketahuilah bahwa su'ul khatimah, mudah-mudahan Allah melindungi kita darinya, tidak akan terjadi. Su'ul khatimah tidak akan terjadi pada orang yang lurus lahiriahnya dan benar batinnya. Berarti keterangan tadi hadis orang melakukan amal perbuatan surga terakhir harus ke neraka, itu tampak di dohirnya saja, padahal batinnya tidak. Karena kita ini kan zahiran wa batinan. Ada jasad itu zahir, ada ruh itu batin. Nah, beliau mengatakan su'ul khatimah, ini tidak perlu kita terlalu khawatir, perlulah ya. Mudah-mudahan kita bisa dengan kekhawatiran itu menjaga keistiqomahan kita. Tapi harus diyakini dan husnudzon bahwa orang kalau sudah benar lahir batinnya, artinya lahirnya dia beribadah kepada Allah, batinnya ikhlas, khusyuk, tunduk, tidak ada keinginan selain Allah. Tidak pernah didengar su'ul khatimah menimpa orang yang seperti ini, dan tidak pernah diketahui tentang hal itu.
Jadi artinya begini, karena kasusnya akan terus ada. Kalau ada orang baik-baik kemudian murtad nih, kita coba telisik ada apa dengan orang ini. Mesti ada sesuatu. Sampai sekarang ada dari golongan artis, dari golongan apa, bahkan dari orang baik-baik itu harus mati dengan suul khatimah. Bahkan dari golongan para ulama disebutkan di sini beberapa cerita. Bahkan dari ahli Quran. Penyebabnya berbeda-beda. Ada yang sebabnya kedudukan, ada yang sebabnya perempuan, ada yang sebabnya uang ya. Uang itu kekuatan ya. Membuat orang makanya al-malu salih fi yadi rajul salih. Uang yang baik itu kalau ada di tangan orang yang baik. Kalau di tangan orang yang tidak baik cenderung mengajak kepada suul khatimah itu. Hati-hati. Nah, akan tetapi suul khatimah akan terjadi kepada orang yang akalnya rusak. Pertama coba lihat, kalau ada orang terlihat baik, kok terakhir kok nggak baik orang ini. Pertama lihat akalnya dia, cara berpikirnya. Cara berpikir dia itu rusak. Yang pertama, atau terus-menerus mengerjakan dan meremehkan dosa besar. Ini yang kedua, dosa besar. Kalau dalam agama kita kenal dengan al-kabair, itu ada yang mengatakan 60 dosa, ada yang mengatakan lebih dari itu. Kalau as-shaghair, dosa-dosa kecil itu panjenengan ke masjid, sholat sudah selesai. Tapi dosa besar itu harus dengan taubat nasuha. Itu sebab kedua. Kemudian sehingga orang ini selalu mengerjakan dosa besar dan dia terus melakukan hal itu sampai datang kematian kepadanya. Walaupun orang lain mungkin nggak tahu. Orang lain nggak tahu, tapi dia kan tahu. Kenapa? Karena orang yang akan mati itu akan dikembalikan kepada hakikat aslinya. Orang boleh nggak tahu, sekarang nggak ada yang tahu, tapi ketika akan mati akan ketahuan. Kalau mati tidak baik, berarti selama ini ada beberapa dosa yang dia sembunyikan. Pada Allah ditampakkan ketika dia akan mati. Dan ia terus melakukan hal itu sampai datang kematian kepadanya sebelum ia sempat bertaubat. Kemudian setan meninggalkannya begitu saja saat kematian mendatanginya dan melarikan diri saat ia kebingungan. Alhamdulillahi min dzalik. Nah, hal seperti itu tidak akan terjadi kepada orang yang lurus. Tidak akan terjadi. Karena orang yang lurus itu orang yang istiqomah. Jadi begini, kenapa orang yang lurus itu tidak akan mati suul khatimah? Kenapa? Saya sampaikan tadi karena orang itu akan mati pada hakikat aslinya. Walaupun orang tidak ada yang tahu, walaupun manusia tidak ada yang tahu, tapi kalau dia terus menata hatinya, menata keikhlasan dan ketulusannya, Allah yang akan memberitahu kepada manusia di akhir kehidupannya bahwa orang ini adalah orang yang baik. Artinya orang itu ketika akan meninggal sesuai dengan apa yang ada di hatinya. Kalau di hatinya ada Allah, maka dia akan meninggal di atas kalimat itu. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah.
Sumastaqamu, kemudian istiqomah. Allah ini diletakkan di hatinya, tidak pernah lepas, tidak pernah ditukar dengan apa. Walaupun dia berada dalam kondisi apapun di dunia ini, tapi Allah tidak lepas di hatinya. Andaikan dia harus mati, pasti yang akan terucap yang dari hati itu. Kalau yang dari hati, yang di hatinya adalah hal-hal yang rusak, biasanya ucapannya yang rusak semua. Mau mati itu rusak, karena itu yang keluar tanpa disadari dan tanpa mampu untuk mengendalikan. Gak bisa mengendalikan ini. Ada orang mati nyumpah-nyumpah, melakukan ucapan atau mengucapkan kata-kata yang tidak baik, dan itu ada. Nah, itu sebenarnya adalah apa yang ada di hatinya selama ini, yaitu penyakit-penyakit itu. Nah, orang yang di hatinya ada Allah, kemudian istiqamah, tidak lepas dari kalimat ini, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Dan saat ia seperti dicabutlah nyawanya sehingga hal itu menjadi sebab ini kok husnul khatimah ini. Tapi ini kembali kepada pembahasan awal. Karena ini di bawah ini sebagaimana iblis yang beribadah kepada Allah sudah disebutkan dalam sebuah riwayat selama 80.000 tahun. Iblis itu bukan diciptakan dalam keadaan jahat. Iblis yang sekarang jadi musuh orang manusia ini diciptakan dalam keadaan taat dan beribadah kepada Allah selama 80.000 tahun. 80.000 tahun beribadah kepada Allah. Nah, celakanya ketika disuruh sujud kepada Adam, gak mau. Itu saja momentum iblis menjadi dilaknat sampai saat ini. Nah, dari manusia itu di Al-Quran, walaupun tidak secara jelas disebutkan namanya, tapi para ulama dalam tafsir beberapa ayat menunjukkan tentang keadaan dua tokoh ini. Yang pertama adalah Bal'am bin Ba'ura, yang Allah datangkan kepadanya ayat-ayatnya dan lari darinya. Bal'am ini disebutkan di bawah halaman 63, itu Bal'am bin Ba'ura. Kemudian ada, ini bukan proses ini, bersisa ini, bersisa. Ada namanya bersiso. Pernah dengar bersiso? Bersiso. Jadi pada Bal'am ada bersiso. Bersiso ini ahli ibadah. Bersiso ini ahli ibadah, tapi tergoda dalam satu riwayat apa? Disebutkan itu. Sama tadi syaitan yang qala insani fur. Jadi minum khamar, kemudian berzina dan membunuh. Ketika akan mati, datang iblis, kalau kamu ingin selamat, sujud ke saya. Sujud dia katanya. Ya sudah, mati dalam keadaan itu bersiso. Bersiso namanya. Kalau Bal'am ini orang alim, beda orang ini. Bersis, ini rasis, bukan rasis. B, ya R itu ya. B, bersiso atau bersiso. Dia ibadah terus sampai tua. Ternyata matinya menyembah iblis. Kalau Bal'am ini orang alim ini, orang alim, ternyata dia tidak mengikuti ilmunya. Di Al-Quran juga ada ayat yang ini hidup di zaman Nabi Musa. Bal'am bin Ba'ura dan Basiso. Itu juga ahli ibadah dan ahli ilmu. Jadi dicontohkan dua
orang yang satunya ahli ilmu nggak kurang, suul khotimah dia. Yang satunya ahli ibadah, suul khotimah juga. Ini kan bikin kita bingung. Ya, menakutkan juga ya. Tapi sekali lagi kita kembali kepada keterangan Syekh Abdul Haq tadi. Insyaallah kalau kita sudah niat ditata dengan baik, fisik kita ini digunakan beribadah kepada Allah, tidak ada ceritanya suul khatimah. Insyaallah begitu. Jadi kita harus ke sana, nanti malah nggak semangat. Karena kita ini sama-sama nggak tahu. Ya, siapa tahu saya nanti ini namanya berjudi dengan surga dan neraka. Nggak begitu caranya. Kalau kita sudah sholat ini setelah itu selesai, ya kita tenang. Orang nggak pernah sholat, orang melakukan kemaksiatan, kefasikan, maka nanti saya begini ini bisa masuk surga ya. Ya silahkan, tapi kan bukan itu. Artinya masuk surga, masuk neraka itu harus diawali di dunia ini dengan syariat ini. Makanya datangnya Rasulullah itu membawa wahyu Allah Subhanahu wa taala supaya kita ini enggak bingung. Jadi intinya syariat yang dibawa Nabi itu supaya kita enggak bingung. Dan kita ini diciptakan di dunia hidup untuk diuji. Kita beriman apa kafir? Dan begitu. Nanti ada akhirnya itu surga apa neraka. Nah caranya supaya bisa ke surga ikuti syariat. Caranya supaya bisa ke neraka, ya jangan ikuti syariat. Begitu. Jadi kan sudah jelas. Jadi tidak perlu khawatir. Diriwayatkan ini kejadian di masa kini, di masa Imam Qurtubi. Di Mesir ada orang laki-laki yang melazimi masjid. Ini ceritanya disebutkan di halaman 64. Saya baca dan kita ambil faedahnya. Ada ini jangan takut ya. Nanti kalau begitu sangka masjid aja. Ini orang masjid kok banyak yang suul khatimah ini. Enggak. Jangan ke sana cara berpikirnya itu. Nanti ini disampaikan oleh penceramah itu malah orang masjid itu malah kalau gitu aku enggak dekat-dekat masjid. Ada orang yang melazimi masjid untuk adzan dan sholat, terpancar darinya aura ibadah. Jadi ada aura ibadah, kelihatan ahli ibadah dan cahaya ketaatan. Suatu hari ia naik ke menara. Sekarang pakai speaker udah ada menara. Dulu kalau mau adzan naik menara, di menara itu adzan sebenarnya. Di sini ada menaranya, itu ada. Itu adzan itu. Mau adzan ke sana. Jadi karena sekarang sudah ada masjid, nggak perlu ke menara, cukup di bawah supaya kedengaran oleh orang-orang. Naik ke atas menara untuk adzan. Seperti biasa, di bawah menara ada rumah milik orang Nasrani, Dhimmi ini yang tidak memerangi. Lalu laki-laki tadi melongok ke dalam rumah itu. Di situ ada perempuan gadis di rumah itu. Dari atas menara di bawah ada perempuan cantik. Mau ada ternyata melihat gadis cantik gadisnya. Jangan ditiru ini orang masjid ini. Ya, ya ini sebagai ilustrasi saja. Khawatir apa ada di mana ada yang gadis cantik, malah ini menjadi sebabnya suul khatimah. Hati-hati. Laki-laki itu turun ke badannya dan masuk ke dalam rumah itu. Dan gadis itu berkata, apa keperluanmu? Ia menjawab, aku menginginkanmu, menikahimu. Gadis itu berkata, kenapa? Engkau telah meremut dan menawan hatiku. Remut ini maksudnya apa? Mempesona dan ya. Iya, dan menawan hatiku. Ini muadzin dan suka di masjid orang ini.
takmirnya mungkin ini ya. Tuanya. Ya, insyaallah iya lah. Mudah-mudahan dijauhkan. Ini masih muda, sepertinya masih muda ya. Ini kan ada yang muda. Ya, sepertinya masih muda karena dia masih mau menikah. Sang gadis berkata, engkau seorang muslim sedangkan aku seorang Nasrani. Ayahku tidak akan menikahkanku denganmu. Laki-laki itu berkata, kalau begitu aku akan masuk dalam agamamu. Nah ini penyebabnya. Gara-gara perempuan, aku akan menjadi Nasrani. Sang gadis berkata, jika engkau melakukan itu, aku mau menikah denganmu. Maka laki-laki itu masuk ke dalam agama Nasrani dan menikahi gadis itu. Dan di Mesir ini kejadiannya, berarti nyata. Di Mesir. Jadi dia tinggal bersama mereka di rumah itu. Pada pertengahan hari ia naik ke atap rumah. Jadi pagi-pagi menikah, pagi-pagi nikah, hari ini saudara nikah. Siang hari dia naik ke atap rumah, lalu jatuh darinya dan ia mati. Ia tidak mendapatkan kebaikan yang telah ia kerjakan ketika di dunia saat muslim, dan juga tidak mendapatkan gadis itu. Hilang semua, gadisnya gak didapat, agamanya hilang. Maka kita berlindung kepada Allah dari su'ul khatimah. Ya. Kalau masih dapat gadisnya untung. Ini masalahnya nggak dapat. Nah ini, maka kita mudah-mudahan dilindungi oleh Allah dari su'ul khatimah. Diriwayatkan bahwa seorang laki sangat tergantung kepada seseorang dan mencintainya. Ini masalah cinta ini masih. Sehingga ia dicintai oleh orang dan menghalanginya dan berusaha untuk menghindarinya. Ini intinya pikiran lelaki itu tergoncang. Ada orang cinta kepada orang, ternyata yang dicintai tidak mau, hatinya goncang, sehingga dia sakit. Ada orang yang begini, saking cintanya sampai sakit, sehingga ia menjanjikan bahwa orang yang dicintai akan menjenguknya. Jadi orang tadi yang dicintai akan menjenguk sehingga dia lambat laun menjadi sehat. Kenapa sehat? Karena ada orang yang dicintai yang akan menjenguk dirinya. Demi Allah, ini yang mengatakan, ketika orang yang hendak berkunjung berada di tengah jalan, ia kembali. Demi Allah, aku tidak akan masuk ke dalam pintu keraguan dan aku tidak akan mendatangi tempat yang berpotensi menimbulkan berbagai tuduhan. Ini begini. Jadi ada laki-laki mencintai perempuan, yang dicintai ini tidak mau, tidak suka ke dia. Begitulah, sehingga sakit yang mencintai ini. Beritahu oleh perempuan, itu loh sakit gara-gara kamu. Terus coba jenguklah, mudah-mudahan dia tambah baik. Ya wis tak jenguk. Ternyata perempuan ini perempuan baik. Ketika akan menjenguk, dia mikir, kok saya kayaknya ke sana itu hanya demi cintanya dia atau apalah gitu ya. Aku tidak akan masuk ke tempat yang membuat saya dituduh, berarti belum menjadi suami istri. Ini maknanya. Nah, ketika sampai ke yang sakit tadi yang sudah menunggu itu, nggak jadi Pak, yang perempuan nggak jadi di sini, Mas nggak jadi. Maka orang ini sakit dan lunglai tangannya dan ia kembali kepada kondisi yang amat parah seperti semula, lalu terlihat tanda-tanda kematian pada dirinya. Orang mati karena cinta itu sebenarnya dalam satu riwayat hadis itu syahidnya. Syahid, tapi kalau dia tidak mengungkapkan, kalau tidak mengungkapkan, apakah cinta kepada perempuan semuanya? Orang yang mati dalam keadaan jatuh cinta itu syahid. Syahid, man mata ada apa? Bahwa syahid, ada itu hadis. Tapi jangan diberitahu. Dia menahan rasa cinta itu, tidak memberitahu dan tidak melakukan tindakan karena takut kepada Allah. Sehingga dengan itu dia kemudian sakit sehingga meninggal. Ini tidak seperti ini. Ini mengungkapkan ini. Ini bedanya di situ.
Perawi berkata, aku mendengarnya berkata sedang ia dalam kondisi seperti itu, duhai kesembuhan yang menghilangkan rasa sakit, yang membuat ketinggian kurus lagi kepayahan. Di dalam lubuk hatiku aku sangat menginginkan keridhaanmu dari rahmat yang sang pencipta yang maha mulia. Perawi berkata, aku berkata kepadanya, wahai Fulan, bertakwalah kepada Allah. Lalu ia berkata, yang terjadi biarlah terjadi. Maka aku bangun darinya. Sebelum aku melewati pintu rumahnya, aku mendengar teriakan kematian pada dirinya. Kita berlindung kepada Allah dari su'ul khatimah. Mati dalam keadaan ingat kepada selain Allah, cinta kepada selain Allah. Jangan. Yang selain Allah itu jangan terlalu dicintai. Apapun itu. Ya kita kan punya harta benda, punya aset. Tidak apa-apa cinta kita lewat bentuk syukur namanya. Tapi kalau sampai ditukar dengan Allah, itu jangan. Karena apa? Karena kita menukar sesuatu yang sesaat dengan sesuatu yang kekal abadi. Pengarang kitab At-Tadhkirah Imam Qurtubi berkata, Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Salim bin Abdullah yang berkata, ini silsilah mas. Hal yang banyak membuat Nabi SAW bersumpah, la wa muqallibal qulub, tidak demi pembolak balik hati, yaitu Allah. Maknanya adalah perubahan hati lebih cepat dari hembusan angin. Pada pergantian dalam menolak dan menerima, kemauan dan keterpaksaan, sebagai serta berbagai sifat yang lain. Dan dalam Al-Quran, wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Ada ayat dalam Al-Quran di surat Al-Anfal ayat 24. Ketahuilah bahwa sungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya. Maknanya, kata Mujahid, Allah membatasi antara seorang hamba dan akalnya hingga ia tidak mengetahui apa yang dia berbuat. Kita kadang-kadang tahu itu tidak baik, tapi kadang-kadang pengetahuan kita itu terhalangi. Artinya yahulu bainal mar'i wa qalbi. Al-mar'u ini jasadnya, al-qalbu itu pengetahuannya. Kita tahu, dan kenapa jasad ini kok mengarah kepada yang tidak boleh itu? Kenapa? Padahal kita tahu. Nah, inilah yang harus kita pikirkan. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun. Sungguh pada yang demikian itu pasti terdapat peringatan bagi orang yang mempunyai hati. Al-Imam At-Tabari rahimahullah ta'ala memilih bahwa hal itu merupakan pemberitahuan dari Allah bahwa ia lebih memiliki hati para hambanya daripada diri mereka sendiri. Kita ini kan punya hati, kita bisa mengarahkan hati, tapi ketahuilah bahwa Allah lebih memiliki hati kita. Walaupun kita ingin masuk surga, Allah kemudian membalikan hati itu, ya gak bisa. Maka syukuri ketika kita ini oleh Allah diberi hati, akal yang sesuai dengan syariat. Itu syukuri, bukan kita yang ngatur. Maka jangan sampai ada kata-kata, kalau saya tetap pasti saya selalu gak bisa. Harus kita kembalikan kepada pemilik hati. Siapa pemilik hati? Allah. Pemilik hati itu Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Dalam hadis ini ala ta'atik. Hadis riwayat Ahmad. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah berkata radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuksiru ayyaqul, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak mengucapkan, ini doanya dibaca ini. Kalau saya juga sering baca ini, ya. Tuh. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala ta'atik. Ini ada dua riwayat. Ini riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Abi Syaibah dan Ibnu Abi Asim. Saya pernah membaca riwayat begini, doa Nabi ini. Ini doa Nabi. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, wa ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Itu dua itu. Nah, ini langsung ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala ta'atik. Wahai pembolak balik hati, tsabbit qalbi ala dinik, tetapkan hatiku
di atas ketaatan. Yang masyhur itu ala dinik, di atas agama. Tetapkan hatiku di atas agama. Baca ini. Kenapa? Karena kita tidak bisa mengarahkan hati. Yang mengarahkan itu Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Pernah dengar gitu? Atau ala ta'atik sama ini riwayat Imam Ahmad. Faqultu, maka Aisyah berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innaka tuksiru an tad'uwa bi hadzal du'a fa hal takhsha? Wahai Rasulullah, engkau memperbanyak untuk berdoa dengan doa ini, apa yang engkau takutkan? Apa engkau takut terhadap sesuatu? Kok Nabi ya muqallibal qulub tsabbit qalbi, qala wa ma ya'manuni. Bukan wow, ini harusnya alif. Wa ma ya'manuni ya Aisyah wa qulubul ibadi baina isba'aini. Baina isba'aini, isba'aini min asabi'il jabbar. Idza arada an yuqalliba qalba 'abdihi qallaba. Wahai Aisyah, apa yang membuatmu aman? Gak aman. Sedangkan hati hamba itu berada di antara dua jari dari jari-jari Allah. Yang bukan berarti kita mulai seperti jari kita, enggak. Jika Allah ingin membalikkan hati hambanya, maka ia akan membalikannya. Kapanpun bisa. Walaupun kita nggak ingin terbalik. Jadi antara diri kita dengan Allah itu lebih kuat Allah. Yang memiliki hati itu lebih berhak Allah yang membalikkan. Kita ingin kadang-kadang ingin luruskan hati ini nggak bisa, tetap aja berbalik. Mana? Makanya dalam menghadapi ini kembalikan kepada pembolak-balik hati itu. Kalau hati kita sedang tidak beres, ya Allah, ya muqallibal qulub, itu aja. Ingat Allah. Jangan kita berusaha nggak perlu. Itu urusan batiniyah itu kembalikan kepada Allah. Kita nggak mampu, nggak punya kekuatan apapun. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wa ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Ini penting doa ini. Karena dikatakan oleh ulama, bukan hadis. Hati itu sehari semalam bisa sampai 60 kali perubahan, 60.000 kali perubahan. 60.000 kali berubah terus. Berubah. Para ulama berkata, jika hidayah hanya Allah yang berhak memberikannya dan istiqomah tergantung kepada kehendaknya, dan ganjaran hasil perbuatan merupakan hal yang gaib, keinginan bukan suatu pertentangan, maka janganlah merasa kagum dalam keimanan dan amal perbuatanmu, sholatmu, puasamu, seluruh amal ibadahmu untuk mendekatkan diri kepada Allah, karena hal itu meskipun dari usahamu merupakan bagian dari ciptaan Allah dan karunia-Nya. Kalau kita oleh Allah diberi taufik, kemampuan, kemudahan melakukan amal kebaikan, ingat Tuhan. Ya, hari ini alhamdulillah ya Allah bisa melaksanakan subuh, alhamdulillah ya Allah bisa ngaji, alhamdulillah ya Allah bisa bersama orang-orang soleh. Ini nikmat itu. Banyak orang yang tidak diberikan itu. Mereka ingin tapi nggak bisa, nggak bisa. Nah, orang yang begini biasanya akan dimaksud dalam orang-orang yang bersyukur. Makanya kalau ada apa-apa itu kita belajar mengembalikan kepada Allah, nikmati. Alhamdulillah ya Allah, saya bagian dari ada kerja apa ini. Alhamdulillah ya Allah, saya masih dipilih, saya ini ada di bagian begini-begini loh. Itu kan nikmat itu. Nikmat. Saya tuh kadang-kadang kalau mau ngajar datang males. Iya malas juga. Kadang full dari subuh, pagi, di jam 9, malas. Tapi saya mikir lagi, alhamdulillah ya Allah, saya dijadikan bagian dari mereka ini. Alhamdulillah, alhamdulillah masih dipilih untuk, ya walaupun begitu kadang-kadang berjuang. Alhamdulillah, masya Allah. Begitu. Jadi
kita kembalikan bahwa yang menggerakkan itu Allah gitu loh. Jangan kamu tugasmu ke sana, jangan ini itu bagian. Nah itu alhamdulillah karena masih dipilihkan di tempat yang baik, itu aja sudah cukup. Andai kan saya dipilihkan ke tempat yang tidak baik kan gimana? Alhamdulillah masih diarahkan ke tempat itu, masih disibukkan dengan manfaat-manfaat. Dari Utsman radhiyallahu anhu yang berkata, kita baca dari Utsman ini. Utsman radhiyallahu anhu ini sahabat. Jauhi oleh kalian khamar, minuman keras, karena ia adalah pangkal keburukan. Ini beliau bercerita, ada laki-laki ahli ibadah yang hampir sama dengan Balsisoh ini. Apakah Balsisoh atau bukan? Ada orang ahli ibadah dicintai oleh wanita penggoda. Ini bukan laki-laki yang mencintai. Ada orang dicintai perempuan itu. Jangan bahagia. Saya dicintai perempuan, jangan bahagia. Hati-hati Allah. Ya alhamdulillah banyak orang dicintai perempuan itu punya kelebihan. Punya apa ganteng atau itu banyak perempuan yang ini ceritanya begini. Ada orang yang ahli ibadah, banyak perempuan yang ngefan, tahu ngefan? Tahu ya, ini bahasa sekarang ini. Ngefan itu apa ya? Ya, itulah, mengidolakan. Begitu ceritanya. Disukai oleh, tapi yang suka ini wanita penggoda. Nah. Lalu perempuan itu mengutus pelayannya untuk supaya orang itu datang kepadanya menjadi saksi. Mungkin ada masalah bantuan. Jadi perempuan itu kalau punya hajat itu banyak akalnya. Kalau panggilkan orang itu, saya minta tolong jadi saksi. Datanglah itu karena untuk menjadi saksi. Sampai ke tempat perempuan itu memegang bejana berisi khamar dan di sampingnya ada anak kecil. Kemudian dia berkata laki-laki tadi, aku memanggilmu ke sini bukan untuk saksi, tapi aku memanggilmu untuk menggauli. Dan engkau minum dari khamar satu gelas besar ini saja atau membunuh bayi ini. Jadi ada tiga, mau zina dengan saya, atau minum minuman keras, atau membunuh bayi ini. Tiga. Ini riwayat Utsman bin Affan. Kata Imam Qurtubi. Laki itu berkata, berikan khamar saja. Berzina enggak? Aib. Bunuh anak enggak. Kalau khamar ini nggak ngefek. Yang kira khamar itu nggak ngefek. Kalau berzina kan aib Pak. Kalau punya anak nggak mau diakui gimana? Berat. Mikir dia mas. Kalau bunuh orang, dibunuh juga dia. Bunuh orang dibunuh juga kan? Berat. Nggak mau saya. Yang paling aman itu hanya dicambuk. Jadi minum khamar. Ini khamar. Kalau wanita itu memberinya satu gelas dan dia mengatakan tambah lagi, dia terus minum. Ternyata yang dua tadi dilakukan semua. Setelah mabuk menggauli wanita itu, setelah dia bingung membunuh si bayi tadi. Maka jauhilah khamar, kata Utsman, sesungguhnya demi Allah tidak akan berkumpul keimanan dan kecanduan khamar kecuali pasti salah satunya atau dari keduanya akan mengeluarkan yang lain. Tapi saya itu mesti perang itu antara khamar dan keimanan itu nggak bisa dalam satu orang, nggak bisa. Ini masalah selanjutnya ini juga cerita orang yang keluar dari agamanya, yang ada seseorang yang hafal Quran karena seringnya membaca, sehingga dia masuk Islam. Ini rahib bukan Islam, tapi malah laki-laki itu yang membaca itu masuk ke agama Nasrani. Jadi ada orang Muslim disuruh melayani pendeta gitu. Yang Muslim ini baca Quran terus, saking istrinya baca Quran, pendeta ini yang Nasrani sampai hafal Quran sehingga dia masuk Islam. Nah yang laki-laki ini malah masuk ke agama Nasrani karena saking seringnya tunduk kepada mereka.
Kan begitu, kebalik, bolak-balik. Yang satu karena saya dengar Al-Quran dibaca masuk Islam, yang satunya karena sering melayani pendeta itu masuk Nasrani. Akhirnya yang masuk Islam tadi kembalilah kepada agama, karena kami tidak butuh kepada orang yang tidak menjaga agamanya. Bukan ini yang dari Nasrani ini. Lagi itu berkata, aku tidak akan kembali kepada agamaku selama. Lalu ia dibunuh, kawin. Jadi yang dari Nasrani katakan kamu jangan masuk Nasrani, balik ke Islam. Orang yang menjaga agamanya itu orang tak benar. Enggak mau, itu sudah bunuh saja. Hanya dia mati dipotong-potong. Ini diriwayatkan oleh Al-Qurtubi tentang orang yang kadang-kadang dipengaruhi oleh perasaannya. Orang ini kan perasaan, saking namanya bersama orang sehingga dia terpengaruh. Ternyata saling mempengaruhi. Satunya dipengaruhi oleh Islam, satunya dipengaruhi oleh Nasrani. Allahu a'lam bishawab.